aspek untuk bagaimana kita menjadi debater yang baik. Berani, terus juga belajar, terus juga berani dalam berpendapat. Itu sih, Dok. Iya, intelektual muda berkarya. Balik lagi nih di Elpos LKP Podcast di episode pertama nih. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kenalin, namaku Ramadan dari bidang PR selaku MC. Di episode kali ini kita akan bincang-bincang nih seputar mengenai kepercayaan diri yang dilakukan di hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 dengan tema Building Confidence Through Achievement and Debates. Tujuan podcast ini membahas bagaimana pencapaian dan debat dapat menjadi alat untuk membangun kepercayaan diri. Melalui diskusi, saya ingin pendengar memahami dan mendengarkan pengalaman dari bintang tamu kita, bagaimana pencapaian dan debat dapat mengatasi rasa takut dan keraguan diri. Jadi di sini ada Kak Muhammad Farezi Putra Palapa selaku Ketua Umum LKP yang telah memiliki pengalaman mengikuti berbagai lomba debat. Yang terakhir di Trofik ya Kak? Benar. Mari Kezi, kenalan dulu deh. Baik, halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Farezi Putra Palapa, bisa dipanggil Ezi. Jadi aku memang untuk sebagian prestasiku memang aku fokusnya di lomba-lomba debat. Dan juga betul kata Madan, kemarin aku baru aja lomba Trofik, tapi masih belum bisa untuk memetik juara ya, atau belum bisa menang juara 1 ataupun juara 2 maupun juara 3. Jadi nggak apa-apa sih, itu sebenarnya jadikan pengalaman juga terkait dengan lomba. Jadi nggak selalu lomba itu harus menang. Messi dan Ronaldo pun pasti pernah kalah. Benar banget. Nah, ngomong-ngomong soal kepercayaan diri nih, menurut Keji, apa perlu memiliki sebuah pencapaian dulu nih baru kita bisa memiliki sikap percaya diri nih, atau gimana? Menurutku itu pernyataan yang salah ya. Kita harus mencoba sesuatu dulu untuk bagaimana kita bisa merasakan yang namanya prestasi maupun kemenangan. Karena tanpa adanya kita mencoba, tentunya kita tidak bisa mendapatkan sebuah prestasi maupun sebuah pencapaian. Karena mencoba itu adalah satu hal yang paling awal untuk kita bisa mendapatkan prestasi. Karena tanpa adanya rasa berani kita untuk mencoba, kita tidak bisa mendapatkan pencapaian-pencapaian tersebut. Ada sebuah pepatah Yunani nih, Madan, yang mengatakan bahwa fortune favors the bold. Nah, jadi keberuntungan itu akan berpihak kepada orang yang berani. Jadi ketika kita mencoba sesuatu, ketika kita berani, akhirnya keberuntungan itu akan berpihak kepada kita daripada orang yang tidak mencoba dan orang yang takut atau tidak percaya diri. Jadi tentunya dari pepatah itu kita bisa mendapatkan bahwa ketika kita berani untuk mencoba sesuatu, tentunya kita akan mendapatkan sebuah pencapaian. Seperti itu sih kalau dari aku. Bagus banget nih. Sebelumnya KJ pernah ada pengalaman gagal gitu nggak sih dalam debat? Boleh dong diceritain gitu. Pengalaman gagal banyak sih. Nggak semua lomba debat yang aku ikutin itu aku menang semua. Ada beberapa yang kalah. Seperti contohnya waktu di Dakwah Fest dan juga waktu di lomba seleksi Universitas Mula Warman untuk KDM itu aku masih gagal juga. Dan belum sempat untuk bisa mewakili Universitas Mula Warman ke tingkat nasional maupun ke tingkat wilayah. Nah, tentunya dalam semua hal, walaupun kita sudah sejago apapun, kita sudah terbaik apapun, kita tentunya pasti pernah mengalami yang namanya kekalahan. Seseorang yang kita sebut-sebut sebagai GOAT, tahu GOAT sepak bola kan? Messi dan Ronaldo. Mereka pun, walaupun mereka berkancah di dunia sepak bola dan mereka tuh dianggap sebagai salah satu legenda sepak bola, mereka tentu pernah mengalami yang namanya kekalahan dan itu tidak bisa dipungkiri. Dan tentunya juga setiap manusia itu pasti ada yang namanya mengalami kegagalan sih. Jadi nggak harus selalu menang, tapi dari kekalahan tersebut kita akan belajar bagaimana kita bisa memetik kemenangan dari kesalahan-kesalahan tersebut. Itu sih kalau dari aku. Nah, kan kita nih, ini pertanyaan yang ini sih banyak ditanyain pastinya nih. Kita tuh punya rasa takut untuk gagal nih Kak. Jadi gimana kita menanggapi rasa takut itu nah? Oke, jadi memang sih semua orang itu pasti takut akan rasa gagal. Semua manusia pasti akan takut akan rasa gagal. Karena apa? Yang pertama, kemungkinan mereka itu merasa takut setelah mereka mengalami yang namanya kegagalan. Bagaimana caranya mereka memperbaiki perasaannya mereka, memperbaiki pikiran mereka, moodnya mereka mungkin setelah mereka gagal. Aku gagal nih, aku nggak bisa ikut lomba-lomba begini. Dan itu aku alamin sebenarnya waktu aku di SMA. Jadi aku waktu itu dulu di SMA itu fokusnya itu di lomba basket, bukan di debat, tapi di lomba basket. Tapi pada akhirnya
di suatu kejadian timku itu kalah dengan skor yang sangat memalukan gitulah. Jadi itu sekitar 100, musuh itu 100, skorku 8. Nah itu aku merasa gagal banget. Dan itu memang benar-benar selama 2 minggu itu aku berada di kamar terus nggak ada keluar karena itu imbas dari sebuah kegagalan. Nah pada akhirnya setelah dari situ aku berhenti main basket dan mulai mencari hal-hal lain. Nah dari hal tersebut tuh aku belajar bahwa ternyata ini yang ditakutkan orang-orang. Kalau misalnya mereka gagal, imbasnya tuh seperti ini loh. Mood kadang bisa sampai ke perasaan, ke pikiran, mungkin bisa sampai ke mental. Nah oleh sebab itu mungkin beberapa orang itu takut. Tapi yang udah aku sebutin tadi di awal, fortune favors the bold. Nah jadi keberuntungan itu berpihak kepada yang berani. Kalau kita takut terus, kapan kita akan bisa untuk mendapatkan pencapaian. Dan akhirnya aku berubah dan aku berfokus kepada di kuliah, aku berfokus kepada lomba-lomba debat dan akhirnya beberapa pencapaian maupun prestasi udah aku peroleh. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada nggak sih public figure atau tokoh dunia yang kayak Eiji Kagumin yang memiliki kemampuan public speaking yang luar biasa nih? Coba Kakak ceritain bagaimana seseorang itu meninggalkan kesan buat Kakak. Oke, mungkin sebelum lanjut, masa Madan terus yang nanya? Sekarang aku nih mau nanya ke Madan. Oke. Menurut Madan yang di pertanyaan sebelumnya, Madan ini tipe orang yang takut nggak sih dalam mencoba sesuatu yang baru? Jujur aja iya Kak, karena ya benar kata Kak Eji tadi, saya takut awalnya tuh takut kalau kita gagal nih kita apa gitu, terus kedepannya kita nih apa, jadinya saya takut gitu Kak, ngelakuin sesuatu atau mencoba yang baru. Misalnya kemarin debat nih yang KDMI, saya tuh Kak Eji ada ngajak saya kan untuk ikutan gitu, tapi saya takut gitu karena saya belum pernah ngecoba hal ini gitu, jadi saya mutusin untuk nggak ikut dan saya nyesel sih jujur. Nah memang sih penyesalan itu datang di akhir kan. Kita menganggap diri kita itu bisa, tapi ada di sisi lain kita tuh gak bisa, banyak yang lebih jago nih daripada aku. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang salah. Akhirnya penyesalan itu lebih menyakitkan daripada kegagalan. Banyak sih yang seperti itu. Dan akhirnya pun yang masalah SMA itu aku masih menyesal, kenapa ya aku gak basket sampai sekarang ya. Mungkin kalau aku basket sampai sekarang di kuliah, aku masih bisa ngerasakan hal-hal yang membahagiakan gitu loh. Jadi seperti itu sih. Oke, bener banget Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya tadi nih Kak, public figure atau tokoh dunia yang kayak Eiji Kagumin gitu, yang memiliki kemampuan public speaking yang luar biasa. Public figure yang memiliki public speaking yang luar biasa. Mungkin semua public figure pasti memiliki sebuah public speaking yang bagus ya, karena tanpa adanya public speaking yang bagus, public figure tersebut nggak bisa yang namanya membrainstorming penontonnya atau penikmatnya lah, anggapannya seperti itu. Tapi kalau aku ya karena ini dari sesi podcast, mungkin public figure yang menurutku itu ku kagumin dalam public speakingnya dan dalam podcast itu aku luar biasa banget dan memberikan applause banget buat Om Deddy Corbuzier. Jadi sebenarnya kalau aku lihat ya dari Om Deddy Corbuzier ini dia mulai bukan pencetus lebih tepatnya, tapi dia kayak lebih mengarahkan ke tren podcast itu dari Deddy Corbuzier atau podcast Deddy Corbuzier. Nah mulai banyak tuh akhirnya kan youtuber mulai bukan ikut-ikutan sih, lebih ke arah menginovasikan terkait dengan podcast, muncul seperti PWK, muncul seperti podcast menakutkan, horor seperti itu. Walaupun sebenarnya podcast itu sudah ada dari dulu itu di Spotify, tapi pada akhirnya Om Deddy Corbuzier itu lebih mengarahkan bagaimana podcast itu bisa ditampilkan lewat video, bukan hanya melalui suara saja, tapi bisa melalui visual juga. Nah itu yang aku luar biasa banget sih dari Om Deddy Corbuzier, bagaimana dia bisa memberikan terkait dengan konten-konten menarik terkait dengan podcast yang viral sekarang, dan itu memberikan bahwa public figure itu harus memiliki yang namanya kreativitas maupun inovasi. Itu sih dari aku. Inovasi dari Om Deddy. Iya. Kalau Kakak sendiri nih suka dengerin podcast apa nih? Kalau aku lebih suka dengerin podcast horor. Kalau dulu itu ada podcast horornya Ruben Onsu. Di mana tuh Kak? Di YouTube. Aku nontonnya di YouTube. Sama juga aku sering nonton PWK. Ya, jadi aku sering yang berbau horor maupun yang lucu-lucuan. Jadi walaupun aku anak debat begini, aku nggak selalu podcast itu yang seminar-seminar atau gimana-gimana, tapi aku penikmat yang lebih ke lucu maupun horor sih. Oke. Kalau Madan?
Kalau saya sama sih gak suka PWK sama horor juga suka. Di namanya tuh Scary Story, itu dari Noise. Saya Oke. suka dengerin itu sih. Karena serem gitu. Kalau Bener. horor dengerin. Bener, aku lebih suka kayak horor-horor gitu Iya. sih. Oke. Lanjut nih Kak, apa ada kebiasaan atau rutinitas yang kayak dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri nih Kak? Kebiasaan yang sering ku lakuin itu yang pertama dalam bentuk debat ya, dalam segi debat. Aku itu sering banget kalau misalnya H-2 sebelum pertandingan atau H-1 sebelum pertandingan, itu aku coba cari mosi, aku bedah, lalu aku ngelawan diriku sendiri. Oh. Jadi seperti itu. Jadi aku di kaca di depan aku ngomong, baik Dewan Juri terhormat, kami sebagai tim pemerintah. Nah itu aku mulai latihan-latihan di awal-awal. Bagaimana sih pembukaan yang membuat juri-juri terkesima, penonton terkesima, yang membuat lawan juga wah ini jago nih. Nah itu aku pelajarin. Aku mulai nonton-nonton dari Akademi Nasional tahun 2022, lomba-lomba Akademi Nasional aku lihat bagaimana sih caranya orang-orang ini ngomong kok jago-jago semua sih. Nah sebenarnya aku pun baru ikut debat itu kuliah. Nah tapi aku dengan caraku yang seperti itu, aku akhirnya mulai dapat, oh ternyata orang-orang ingin berdebat tuh bagi strukturnya itu begini nih. Terus juga untuk intonasi ngomongnya tuh seperti ini. Nah itu akhirnya aku pelajarin. Jadi memang dalam debat itu intonasi dalam berbicara dalam berdebat itu ada yang berbeda-beda sih. Ada yang memang dari caranya mereka berdebat itu ada yang menggebu-gebu, Dewan Juri yang terhormat. Nah itu biasanya seperti itu, menggebu-gebu. Ada juga yang dia lebih kayak bijaksana, lebih kayak mewah, yang Dewan Juri yang terhormat. Nah itu kayak seperti lebih ke pidato sih. Nah makanya setiap orang itu dalam intonasi itu memberikan kepercayaan diri masing-masing. Jadi yang menggebu-gebu itu mungkin salah satu bentuk bagaimana caranya dia lebih percaya diri dalam berdebat. Ada juga yang dengan cara yang bijaksana, lemah lembut, mungkin itu salah satu cara bagaimana dia bisa memberikan full kepercayaan dirinya untuk bisa berlomba atau dalam bisa berbicara dalam berdebat. Itu sih kalau dari aku. Nah, kalau kayak gini suka tipe yang gimana nih? Kalau aku tipenya kadang-kadang sih, jadi yang kadang-kadang bergebu, kadang-kadang yang mewah. Tapi kadang-kadang kalau misalnya aku yang awal-awal debat, itu pasti aku yang lebih tipenya menggebu, yang berbicara lumayan cepat. Tapi kalau misalnya aku udah bisa ngatur tempo, aku bakal lebih pelanin tempoku. Dewan Juri terhormat, sepertinya dari tim kontra mengalami kesalahan berpikir. Nah itu aku lebih yang seperti itu sih. Bisa dipakai nih metodenya nih. Bener, jadi ini sekalian belajar juga buat teman-teman bahwa ternyata intonasi orang berdebat itu berbeda-beda sesuai dengan kepercayaan diri mereka masing-masing. Menarik banget sih, menarik. Lanjut nih Kak, selanjutnya saya mau nanya tentang debat lagi nih. Oke. Karena kan ini temanya debat ya. Jadi dalam sebuah lomba kan pasti ada kekalahan nih. Dari Kak Eji sendiri gimana belajarnya gitu, belajar dari kekalahan pas debat gitu. Kalau aku dalam berdebat, aku itu pasti cari titik di mana kelemahanku atau argumen kelemahanku itu berada. Oke. Jadi ada waktu itu KDMI Universitas di babak finalnya. Kebetulan waktu itu aku di juara 4. Di juara 1 itu ada 2 anak dari FKIP. Dan itu lumayan jago juga, Karya dan lupa satunya namanya siapa. Jadi aku ngelihat sejauh mana sih dia itu bisa berpikir dalam mencari argumentasi. Dan aku lihat itu ternyata dalam berdebat itu kita itu harus bisa yang namanya berpikir jauh. Jadi kita tuh skopnya kita itu nggak dalam lingkup itu aja, dalam lingkup pemikiran kita aja. Tapi kita harus mikirin apa yang akan dipikirin juri dan apa yang akan dipikirin oleh lawan. Oke nih, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Menurut Kak Eji, apa semua orang itu bisa menjadi seorang debater yang baik? Untuk menjadi seorang debaters yang baik, tentunya bisa. Sama seperti saat kita menjadi sebuah mahasiswa yang baik, seorang mahasiswa yang baik maupun seorang pelajar yang baik. Itu dengan cara apa? Yang pertama itu belajar. Tentunya dengan cara kita belajar, kita akan memahami bagaimana sebenarnya struktur debat, bagaimana cara kita berdebat. Sama saat seperti kita ingin bermain game, apalagi bermain game baru, misalnya bermain game PlayStation atau bermain game PC. Sebelum kita bermain tentu kita melihat tutorial di YouTube dulu kan. Bagaimana sih cara mengoperasikan games ini? Bagaimana sih cara kita menang dalam games ini? Sama seperti kita berdebat. Kita lihat tutorial bagaimana cara orang itu
ngomong, bagaimana cara orang itu berpendapat, bagaimana cara orang-orang itu berargumentasi, intonasi debat itu bagaimana. Dan dari situ dari aku mengikuti lomba-lomba pun dari situ aku belajar. Oh, ternyata intonasi orang berdebat itu berbeda-beda sesuai dengan bagaimana intonasi debat itu sesuai dengan kepercayaan diri mereka masing-masing. Yang sudah aku sebutin tadi mungkin. Nah, menurutku itu sih bagaimana cara kita menjadi seorang debaters yang baik itu dengan cara kita belajar dan juga mencoba dan juga berani. Dan itu sih salah satu tiga aspek untuk bagaimana kita menjadi debaters yang baik. Berani, terus juga belajar, terus juga berani dalam berpendapat. Itu sih, Dora. Berani belajar. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, ini personal sih dari saya, nggak apa ya? Boleh. Oke, menurut saya nih kayak Eji ini adalah sosok ketum yang memiliki cara berkomunikasi paling unik nih ke anggota-anggotanya. Itu nggak lepas dari pembawaan dirinya Kak Eji yang mungkin supel ya, atau gampang bergaul. Gimana nih tips membangun branding dan pembawaan diri agar bisa menjadi pelajaran nih buat saya dan teman-teman pendengar? Jadi sebenarnya branding itu dibuat untuk biasanya sama influencer atau public figure. Bagaimana seseorang itu melihat dirinya. Ketika seseorang memikirkan orang yang galak misalnya, orang yang menakutkan, orang yang bagaimana, itu tentunya kita menunjuk seorang public figure atau influencer yang menakutkan, yang galak dan lain-lain. Sama juga ketika kita melihat influencer yang sehat misalnya, influencer yang healthy banget, gym banget, itu tentunya kita melihat influencer-influencer yang suka ngasih tutorial nge-gym, motivasi nge-gym, dan itu kita jadi branding dari influencer tersebut. Nah, cara aku membangun branding itu tadi aku mencoba bagaimana menjadi seseorang yang supel, friendly, dan bisa diajak komunikasi sama orang-orang, apalagi anggota-anggota LKPE. Jadi aku tuh setiap lewat dan ada ketemuan LKPE itu pasti ku sapa, dan nggak mungkin nggak ku sapa. Kalau aku ngelihat ya, kan mataku cuma dua, siapa tahu aku nggak ngelihat kan. Jadi jangan nganggap kalau misalnya sekali ngeliat aku terus aku nggak ngelihat terus nggak ku sapa dikira sombong. Ya enggak dong, itu berarti emang aku nggak ngelihat. Tapi walaupun dia anggota LKPE yang kurang aktif tapi kita saling kenal, pasti akan selalu ku sapa. Halo, gini, kajak ngobrol kalau bisa. Dan itu bagaimana salah satu cara untuk kita bisa mendekatkan diri ke seseorang. Nah, terus juga aku itu yang bukan branding gimana ya kan, kadang orang ada yang branding itu mereka menutupi sifat aslinya mungkin. Tapi kalau aku memang kalau ke khususnya anggota-anggota LKP atau teman-temanku, aku apa aja gitu. Aku kalau misalnya berkomunikasi, misalnya kayak bercengkrama, itu memang ya sesuai diriku sendiri. Kalau memang dari posisi aku ingin memberikan lucu, tapi kalau misalnya aku ingin dalam sesi serius, aku bakal serius. Ya sama saat kita rapat gitulah. Kalau kita rapat ya dikondisikan bagaimana cara kita ingin kondisi rapat itu kondusif gitulah. Tentunya dengan cara tidak bercanda. Dan bolehlah bercanda, tapi sekali-sekali ketika situasi sudah mulai tegang. Nah, seperti itu. Kalau aku sih lebih ke arah santai aja sih dalam berkomunikasi dengan teman-teman ataupun anak-anak LKPE. Walaupun pada akhirnya Gemini itu bermuka dua ya kata orang-orang ya. Tapi sebenarnya aku tuh nggak bisa yang namanya bermuka dua, kayak apalagi yang kayaknya katanya ngomong kalau Gemini itu suka ngomongin teman dari belakang. Iya, yang biasa di TikTok tuh muncul tuh. Kadang mereka tuh nggak sesuai perilakunya sama orang yang ini, beda sama yang orang yang ini perilakunya. Kalau aku sih enggak ya. Kalau aku sama temanku, sahabatku, walaupun orang terdekat, sama adik-adik LKP angkatan 23 ya kayak gitu sih Pak. Aku nggak bisa kayak menyembunyikan aku harus tegas, galak dan lain-lain. Ya nggak bisa sih. Aku emang apa adanya aja. Jadi branding ya, kalau mau lihat ketum yang mungkin aku memang orangnya bukan nggak bisa marah sih, emang jarang memperlihatkan sisi yang seperti itulah. Jadi mungkin kalau orang-orang lihat anak LKP, ada KJ nih pasti ngelawak terus dia nih. Nah, jadi mungkin brandingnya sudah seperti itu kali ya. Tapi ketika mungkin kalau sudah aku rapat, ada KJ rapat, diem cok. Nah, itu biasanya kayak gitu tuh anak-anak kalau misalnya aku lagi datang rapat atau mungkin lagi kuliatin atau lagi ku tegur. Mungkin seperti itu sih. Jadi
disesuaikan pada tempatnya masing-masing ketika kita ingin berkomunikasi dengan seseorang atau memperlihatkan diri kita sih. Itu sih kalau dari aku. Jadi senatural mungkin gitu ya. Benar. Kita membranding diri kita. Kan nyaman juga ya kalau misalnya kita secara natural kan, nggak berbohong-bohong. Susah Sih nyembunyiinnya, nutupinnya, bener. Jadi kayak gini gini juga ya guys. Gini guys. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ini personal juga sih pertanyaan dari saya. Apa kesan paling menarik selama kakak di LKP? Atau ceritain deh pengalaman yang paling gak bisa dilupain selama kakak di LKP. Itu pernah ditanyain waktu body language ya, waktu zamannya kalian apa? Kok body language? Apa ya? Body system. Oh, body system tahu. Bener, ya waktu kalian di apa namanya? Di save ya. Nah, itu Di kan ada save, ya. di awal kalian disuruh body system sama kakak KPI-nya di tahun 2023. Nah, jadi itu ada tuh, aku masih ingat ada yang nanya hal yang paling berkesan apa sih Kak waktu kakak ada di LKPE? Dan yang muncul di benakku pada saat itu adalah pada saat aku menjadi presidium waktu masih maba itu Ratim LKPE tahun 2021. Itu aku awalnya mencoba untuk berani. Jadi ditawarin sama PI kayak Yasmin waktu itu, Ji, pengen nggak jadi presidium? Awalnya aku nolak kan, nolak. Tapi mungkin karena lagi apa, aku tuh mencoba berani. Iya, coba aku coba kali ya. Mungkin kalau dengan aku coba ini ada yang berubah gitu dari aku gitu loh. Apakah ada yang berubah atau enggak? Jadi cuman mencobanya kayak gitu aja. Nah, akhirnya aku coba jadi presidium latihan lah dan lain-lain. Akhirnya untuk kita bisa mempertahankan argumentasi kita berpendapat, kita ngomong di depan orang. Setelah aku jadi presidium, itu seasik itu. Bukan seasik itu sih, lebih tepatnya kayak seenggak apa itu loh. Kalau misalnya kita berbicara di depan orang, kita akan lebih dipandang. Kita akan kayak lebih dilihat, oh ini orangnya luar biasa nih jadi presidium. Tapi bukan maksudnya dalam hal yang sombong atau enggak. Tapi kan saat kita melihat seseorang memimpin rapat itu kan pasti kita lihat kayak perhatian itu tertuju pada dia kan. Nah, terus juga kayak merasa lebih di argumentasi pendapat kita, bagaimana cara kita memimpin rapat, bagaimana cara kita lihat orang-orang berpendapat. Dan itu salah satu hal yang aku pelajarin sebelum aku masuk ke debat. Nah, jadi waktu jadi presidium itu sangat berkesan karena itu memang benar-benar di luar ekspektasiku sendiri aku untuk mau jadi presidium. Karena aku tipenya yang orang nggak pernah mimpin rapat, SMA nggak pernah masuk organisasi, nggak pernah mimpin rapat, nggak pernah jadi volunteer panitia dan lain-lain, tapi tiba-tiba disuruh jadi ratim dan aku bisa. Dan itu lumayan berkesan sih dari aku kan, kayak oh ternyata itu merupakan step awal gitu loh untuk aku pertama kali untuk bisa pada akhirnya menjadi yang seperti sekarang. Jadi itu batu loncatan pertama sih yang waktu jadi presidium itu untuk bisa masuk ke dunia organisasi, dunia debat, dan dunia-dunia untuk bagaimana cara aku untuk bisa mendapatkan prestasi dan pencapaian. Itu sih kalau dari aku. Jadi pas waktu jadi presidium jadi benar di LKP Ratim 2021. Gila sih, maba udah jadi presidium guys. Oke, terima kasih ya Kak Eji udah ngebagiin pengalamannya. Oke, karena tadi pertanyaan terakhir, jadi berakhirlah sudah podcast pada hari ini. Terima kasih Kak Eji atas waktunya. Sama-sama Madan. Semangat dan sehat selalu buat Kak Eji. Buat Madan juga. Buat teman-teman pendengar, terima kasih telah mendengarkan LKP Podcast episode 1 kali ini. Jangan lewatkan episode-episode L Podcast selanjutnya. Saya Ramadan, pamit undur diri. Terima kasih dan have a good day. Bye-bye. Bye-bye.